ada hasil lab itu aja ya. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Bang, setelah ini udah perbahan Setelah ini saya pulang. tidak ada lagi Agenda selanjutnya, Bang. Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan main Alhamdulillah Main sekarang tidur. itu santai, tidak ada apa-apa. ini terkait sama juga. Nah, semuanya jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan. Kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita sudah sampaikan semua. Ayo kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada tambahan nih. Siap-siap ya, nanti di minggu depan dokter akan kembali melaporkan. Ini suka dokter doyan ya, enggak. Gimana? Bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara dokter dari ada jam segini daripada yang labrak. Gimana? Yang labrak. Silakan datang ya. Pulang dari jam 4 ini tungguin semua. Jadi dokter Kapan, Dok? Biar minggu depan kumpul insya ini, Allah ya, teman-teman dokter ini. akan melaporkan kembali ya. Seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti. Ya. Minggu depan tanggal berapa, Dok? Tanggal berapa, Dok? Insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian di mana? Astagfirullahaladzim. Nah, enggak sih juga mau. Ya ada Pokoknya profesinya dokter aja. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap. Yang melakukan ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Bisa aja ya. Apakah penyebaran nama baik yang seperti apa, Dok? Belajar nanti lagi lapor ya. Kan nanti kan Kasihan polisi juga manusia tahu Iya harus dong. tidur. Biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan ya semua lengkap. Ya, dokter bukan main labrak ya, dokter nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Dokter melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata, data yang semua terpampang dengan jelas. Oke. Ini soal Bang Ras. Berapa nih? Kan abang bilang tuh bahwa ada update terbaru yang membuat abang lega, senang, itu happy. Itu ya happy karena habis ini maghrib mau sholat maghrib. apakah terlapor akan diperiksa segera atau seperti apa, Bang? Ya proses diikutin aja lah, pasti diperiksa. Pasti ya, pasti diperiksa, diperiksa. ya. Tuh. Pasti diperiksa. Jadi tinggal waktunya biar penyidik aja. Oke, Ya. siap, Tanyanya Bang. ke humas. Siap, ntar saya tunggu, Mas. Jawablah Bang, apa saya akan semoga diberi hidayah. Gampang, membebaskan Nikita Mirzani itu gampang banget, nggak sulit. Ini menyangkut terjebak, bukan jebakan, terjebak. Makanya harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Yang lain? Bang, tapi pada saat itu apa sih Bang alasannya RG sendiri kok itu kan uang besar Bang, dia berani keluarkan 4M, artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apabila dipublish lebih luas lagi atau seperti apa Bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut terhadap produk yang di-review. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silakan laporin. Yang dia takut itu adalah persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu yang dia takut, mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Ya mohon maaf ya, para netizen di Indonesia kan dengar sedikit udah ngomongnya banyak gitu. Nah itu dia termental seperti itu, bukan gara-gara produknya, seperti itu. Bang, tapi kan masih punya kesempatan untuk membela diri, artinya klarifikasi ketika diserang, artinya dengan tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya dan keluarga, artinya kan masih punya kesempatan untuk berklarifikasi bahwa yang disampaikan tidak benar. Kenapa justru mengambil jalan pintas memberi uang itu? Kalian pernah dengar nggak ada itu konten itu? Saya punya pasukan udara 125.000. Kalau kalian bela diri satu orang yang nyerang 120.000, tenggelam enggak? Nah itu dia. Ya jadi
dengan persoalan seperti itulah kemudian ya udahlah, kan gue masih punya usaha seperti itu. Jadi dia berharap agar ini sudah selesai, ya. Tetapi setelah dia melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku telapor ini terus dilakukan upaya-upaya pemerasan lain gitu, ya. Sehingga kenapa tadi kenapa kemudian ada terlibat dokter O, dokter dan sebagainya, itu lagi. Gue nggak habis pikir ya gimana orang-orang masih mendukung si dokter yang udah tahu-taunya salah gitu ya. Dan lu selalu bilang hasil labnya manipulatif. Itu artinya kerja BPOM menurut lu juga bisa dibayar gitu ya. Si Doktif menyuarakan adanya produk yang tidak baik atau berbahaya bahannya, itu hasil dari edaran si BPOM. Artinya ada hasil lab yang jelas dan legal, bukan manipulatif. Lu paham sampai sini? Dan lu juga selalu komen dan mendukung dokter itu dengan akun private. Come on, kalau mau bersuara itu akunnya dibuka gitu ya. Dan selalu pendukung si dokter itu bilang, oh kalian buzzer, dibayar sama Nikita Mirzani dan tim. Gue pertegas sampai hari ini, kan Nikita Mirzani dan timnya tidak pernah membayar kita. Tapi kita sebagai masyarakat yang sadar, punya akal, ingin selamat dari skincare yang bahannya tidak bagus gitu ya, bahan yang berbahaya. Makanya kita speak up, bukan karena Nikita Mirzani membayar kita. Lu paham sampai sini ya? Lu paham, lu pakai akal lu. Nih, nggak ada BPOM manipulatif atau mau dibayar dengan hasil lab. Ini maksud lu apa? Bagi yang penasaran dengan siapa orang di belakang dari Nikita Mirzani atau backingan dari Nikita Mirzani, karena berkali-kali Nikita Mirzani ini selalu lolos dari jeratan hukum. Padahal ia juga berkali-kali juga dilaporkan oleh lawannya, tapi bisa dibilang Nikita ini kebal hukum. Nggak ada laporan dari lawan-lawannya yang mampu menjebloskan Nikmir ke penjara. Dan yang penasaran, ya backingan dari Nikita Mirzani yaitu adalah para doa orang-orang muslim, doa-doa orang-orang yang dibantu oleh Nikita Mirzani. Karena apa? Karena Nikmir ini orang yang gemar membantu, gemar bersosial. Dia membantu pembangunan masjid, membantu jamaah pengajian, membantu pondok pesantren, membantu panti asuhan, dan semuanya dari Sabang sampai Merauke. Banyak yang pernah dibantu oleh Nikita Mirzani, tapi si Nikita ini nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah dipublikasikan ke publik, ke media ketika dia membantu, karena emang itu murni ikhlas, jadi nggak pernah dikeluar-keluarkan di media. Nah, jadi doa orang-orang yang pernah dibantu oleh Nikita Mirzani ini tembus sampai ke langit ketujuh, sehingga sampai saat ini Nikita Mirzani terlindungi oleh laporan-laporan dari para lawan-lawan Nikita ini, sehingga lolos dari jeratan hukum. Dan nanti yang akan menjadi sebuah kejutan besar, Nikita akan membuka semuanya, akan membongkar semuanya dari lawan-lawannya, termasuk dari Dr. Reza Gladys, sehingga nanti akan ada serangan balik atau counter attack dari Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys. Kita tunggu endingnya, oke? Nikita Mirzani ditahan, Doktif bantah terlibat dan ingatkan para owner skincare tak giring opini. Doktif membantah dirinya ada keterikatan dengan kasus Nikita Mirzani setelah sang artis ditahan. Diketahui sebelumnya Nikita Mirzani resmi ditahan oleh pihak kepolisian usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, pengancaman, dan TPPU yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Penahanan Nikita Mirzani dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Usai artis yang kerap disapa Nikmir itu ditahan, publik mengaitkan pusara kasus tersebut mengarah kepada dokter detektif atau Doktif. Namun hingga Nikita Mirzani ditahan, Doktif tetap membantah ia terlibat. Dokter yang kerap mengulas produk-produk skincare di media sosial itu mengajak publik mengikuti kasus yang dihadapi Nikita yang sampai sering membuktikan jika dirinya tak terlibat. Sekarang kasus seperti apa? Kalau memang bermasalah kan pasti kasusnya akan berjalan. Sekarang apa yang terjadi kan gak ada apa-apa. Doktif tetap aja selai begitu ya, ungkap Doktif. Mengutip YouTube cumi-cumi.com Senin 10 Februari 2025. Nggak ada kaitannya dan tak bisa dibuktikan kebenarannya, tandasnya lagi. Lebih lanjut, Doktif mengaku tidak mengetahui sisi lain dari kehidupan Nikita Mirzani. Kan Nikita punya kehidupan sendiri, Doktif nggak ngikutin 1 kali 24 jam kehidupan beliau, ucapnya. Selain itu, Doktif juga mengutip omongan Nikmir soal dirinya tidak terlibat dalam kasus pemerasan Reza Gladys. Kalau misal terlibat kan harus ada buktinya. Kan teh Nikita pernah bilang Doktif nggak ada hubungan sama ini. Di beberapa live loh beliau mengatakan Doktif nggak ada hubungannya, ujar Doktif. Tudingan-tudingan miring yang mengaitkan dirinya dengan kasus pemerasan kali ini, Doktif anggap tidak lebih dari strategi pihak-pihak tertentu yang merasa terdesak. Ya, itu penggiringan opini mereka aja. Mereka sekarang lagi pada panik, namanya mode panik. Doktif sudah mendapatkan bukti beberapa akun yang dikatakan tim gabut itu. Mereka adalah akun bayaran, bukti sudah ada, beber Doktif.
Oleh karenanya, Doktif mengingatkan pada para owner skincare yang tak suka dengannya untuk tetap mengikuti proses penyidikan. Udah, jangan pada panik ya kalian. Pada panik udah owner skincare, nikmatin aja prosesnya. Perbaikin produk kalian ya. Kalau masyarakat akan melihat kalian masih menjual produk-produk seperti itu atau menggiring opini, masyarakat dijamin gak akan lagi percaya dengan produk yang kalian jual, ungkapnya. Sebagai informasi, kasus ini berasal dari laporan yang dibuat oleh Dr. Reza Gladys yang menuduh Nikita Mirzani melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap dirinya. Reza melaporkan kejadian tersebut pada 3 Desember 2024 setelah Nikita diduga mencemarkan nama baiknya dan merusak reputasi produk yang dimiliki Reza saat siaran langsung di TikTok. Dr. Reza juga sempat mencoba menjalin komunikasi baik dengan Nikita melalui pesan yang disampaikan oleh asisten sang artis. Namun, alih-alih mendapatkan respon positif, Reza justru dihadapkan pada ancaman. Terlapor mengancam akan mengungkapkan masalah ini ke media sosial jika permintaan uang tidak dipenuhi.